Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Fauzan Al-Mutakin dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan 3. Di sini saya mau melakukan konfigurasi host hardening menggunakan VirtualBox. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu host hardening. Host hardening adalah proses mengamankan sebuah komputer atau server dengan cara mengurangi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Host hardening dilakukan dengan mengatur sistem, menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan, membuat password, mengatur hak akses, serta memasang firewall dan pembaruan keamanan. Tujuan utama host hardening adalah meningkatkan keamanan sistem, mencegah serangan, dan melindungi data yang ada di dalam komputer atau server. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapan sistemnya, kita harus menyiapkan sebuah Debian yang kosongan yang belum dikonfigurasi sama sekali. Lalu kita setting terlebih dahulu Debiannya. Di bagian network kita menggunakan dua adaptor. Di adaptor 2 kita menggunakan host only yang bakal kita masukin IP nanti. Lalu di adaptor satu di adaptor satunya ini kita pakai NAT terlebih dahulu untuk masuk ke dalamnya. Karena kalau pakai bridge itu nggak tahu kenapa ada aborted dia. Jadi kita harus pakai NAT, nanti di dalamnya baru kita ubah jadi bridge. Kita konfigurasi dari luar aja teman-teman. Kesini tenang, nampak kok ini. Nah, di sini kita login terlebih dahulu, login root. Lalu konfigurasi network interface dengan mengetikkan perintah nano etc network interface. Yes. Di sini device kita ubah lagi NAT-nya menjadi bridge local. Terus oke. Lalu ini kita gak pakai, ini kita gak pakai. Ini kita salin aja. Tuh. Di bagian sini kita pakai auto. Ini npos 3 ini adaptor 1. Berarti kita pakai net DHCP. Di sini npos 8. Karena di sini bakal kita masukin static address teman-teman, kita masukin IP-nya 200.101.24. Sini kita netmask 255.255.255.0. Atau kalau mau cepat teman-teman di sini kasih /24 aja, nggak usah bikin netmask. Jadi kita exit, kita restart networknya, service networking reset. Nggak tahu saya. Jika sudah, kita mengecek IP kita teman-teman. Jika belum masuk, kita reboot terlebih dahulu VirtualBox. Kita mulai ulang.
Belum baju masuk dalam. Handukku selalu kucuci, bos. Jika sudah, kita masuk ke shortlist untuk mengatur repository Debian ya, dengan mengetikkan perintah etc apt shortlist. Kita nonaktifkan aja. Saya pasal teman-teman. Country non free, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Ini kita tetap pakai unfree. Ini kita update security. Terus simpan dan perbarui repositorinya dengan mengetik apt update. Sip, kita tunggu saja. Sebentar aja kok. Nah, jika sudah, kita akan menginstal SSH dengan cara mengetikkan perintah apt-get install SSH dpkg. Nah, jika seperti ini, kita disuruh mengetik dpkg strip configure. Nah, kita tunggu. Ada yang bilang hidup itu ya tak bisa jatuh cinta. Lanjut, kita akan membuka konfigurasi. Kita install dulu, ini belum terinstall. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita klik Y lalu enter. Nah, kita tunggu saja. Sabar sedikit lagi lo, videoku selesai. Masuk ngulang lagi dalam WC lah. Nah, jika sudah kita install, kita buka konfigurasi SSH-nya dengan cara mengetikkan perintah nano etc ssh tab ssh d.config. Nah, jika kita sudah masuk di tampilan sshd config ini, teman-teman, kita atur lagi konfigurasi SSH-nya. Di sini kita ketik port 2312, lalu ke bawah sedikit. Ini straight make modenya kita aktifkan dengan menghapus tanda pagar. Ini juga login time-nya kita ubah 120. Terus private loginnya ini kita gandakan terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita gandakan terlebih dahulu, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Yang bawahnya kita hapus, lalu sini kita ketik no. Jika sudah, kita simpan.
kita Ctrl K, terus Ctrl X, terus Y, habis itu kita enter, dan kita memeriksa directory SSH-nya dengan cara mengetik cd etc ssh. Kita masuk ke sini, habis itu kita klik perintah ls. Jika sudah seperti ini, kita restart layanan SSH-nya dengan cara mengetik etc init d ssh restart. Restarting via jika sudah seperti ini teman-teman, kita akan membuat user dan password. User add spasi user 1 kurang strip m spasi strip d spasi /home spasi user 1, enter. Ini passwordnya passwd spasi user 1, masukin user sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita buat 1 2 3. Jika sudah, kita buat lagi untuk user 2 nya, yang bakal nanti tujuannya itu user 1 tuh bisa login, user 2 nya ada pemberitahuan nggak bisa login gitu. User 2 nya terus password passwd user 2, passwordnya sama, kita bikin 1 2 3. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membatasi user yang dapat mengakses SSH dengan cara buka kembali nano etc sshd config-nya. Nah, kita scroll ke paling bawah kali teman-teman. Di sini kita tambahkan allow users spasi user. Ini mau user berapa yang bakal kita izinkan, mau user 2 apa user 1, bebas sesuai keinginan. Sini saya bakal user 1, terus exit, enter. Habis itu jika sudah seperti ini, kita akan menentukan addressnya dengan cara menentukan addressnya di control panel teman-teman. Control panel, terus ke network and internet, network and sharing center. Ini dia, enable 8 properties and inter protocol. Nah teman-teman, di sini ini kita masukin IP-nya 200 100 1, sebelahnya 22 boleh, 23 boleh. Ini gateway-nya kita bikin 101, ini 23 saja. Terus jangan lupa oke. Ini kita silang aja, silang. Kita cek dulu di CMD kita apakah ada IP yang tadi kita buat. IP config muncul teman-teman, belum muncul, sabar ya. Kita login putih langsung. Kita masukin IP-nya, ini IP yang di dalam VirtualBox-nya ya, bukan yang kita buat di control panel tadi. Nah, portnya ini kan tadi udah kita buat 2312. Terus open. Coba ini apa masalah teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu. Kita cek dulu control panelnya ke bermasalah ke. Sip.
salah. Oh iya kan, ini belum kita oke kan. 200 100 dia tuh kalau bermasalah di putihnya ada beberapa yang harus dicek teman-teman sebenarnya. Ini kok 2 tempat sih, tabrakan dong dia. Ini oke kan juga. Nah, kita cek terlebih dahulu ya. Sini kita plus saja putihnya. Error dia teman-teman. IP config. Nah, baru muncul. Pas itu kita masuk ke putih lagi, masukin IP-nya 200 100.1.24, IP yang di dalam Debian-nya. Tuh, jika muncul warna potential security ini, kita pencet exit. Terus kita login. Loginnya bukan sebagai root, tapi login sebagai user yang sudah kita add tadi. User 1 contohnya yang kita izinkan, passwordnya 1 2 3 ya, sesuai lah. Jika kita login sebagai user 1, maka dia munculnya seperti ini karena kita sudah izinkan tadi. Tetapi apa yang terjadi jika kita login sebagai user 2 yang kita tidak izinkan tadi? 200 100 1 24 23 12. Login user 2, passwordnya sama. So, what the hell? Sabar teman-teman ya. Why? Hello user 1 2. Oh, ini kita restart dulu. Lupa. Dia tuh pokoknya nggak bisa login yang satu usernya lagi. Service restart SSH. Sistem CTL restart SSH. Nah, jangan sudah. Harusnya tuh teman-teman dia nggak login gini karena kita nge-allow in satu user aja. Jadi kok misalnya kita bingung masalahnya di putih ini, kita balik aja lagi ke kamar SSH itu. Salah. Lupa portnya. 200 101. Nah, portnya lupa diganti, makanya nggak muncul dia. Nah, cek kita user 2. Nah, kalau user 2 tuh dia harusnya dimasukin memang kayak gini, dia access denied. Karena tadi tuh tujuan kita tuh ngebuat user satunya tuh bisa akses, sedangkan user 2-nya nggak bisa. Kenapa tadi kita malah bisa dua-duanya, user 2 bisa, user 1 bisa? Karena udah kita bikin di kamar SSH-nya ini, cuman belum kita restart dia, belum kita sistem CTL restart. Jadi dia tuh masih user berapapun bisa login. Cuman karena kita sudah restart tadi, jadi yang bakal bisa login sesuai yang kita buat, allow user 1. Jadi user 1 aja yang bisa login. Cuman kalau misalnya kita bikin allow user 2, itu user 2 aja yang bisa login. Itu dia teman-teman. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, tutorial penjelasan mengenai konfigurasi host hardening ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy teman-teman.